Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu menyertai kesabaran. Maksudnya, pertolongan dari Allah bagi seorang hamba atas musuh-musuhnya hanya terjadi jika disertai dengan kesabaran ketika taat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sobartum lahuwa khairun lisabirina. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 126. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan kasiratan biiznillahi wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Allah memberi pertolongan dan memberi pahala kepada mereka. Oleh karena itu, kehinaan akan menimpa orang-orang yang ingin memperoleh kemenangan untuk dirinya sendiri. Dan orang-orang yang sabar karena Allah, niscaya Allah menolongnya dan memberi kekuatan kepadanya. Sesungguhnya kelapangan itu menyertai kedukaan. Artinya kelapangan didapatkan dengan cepat setelah kedukaan. Dengan demikian, kita tidak akan terus-menerus berada dalam duka. Keterangan tentang hal itu banyak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis tersebut menerangkan bahwa duka merupakan suatu kenikmatan karena di dalam kedukaan itu tersimpan pahala. Sebagaimana kata seorang penyair, asal karobul lazi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farajun qaribun. Mudah-mudahan duka yang menimpaku di sore ini, di depannya terdapat kelapangan yang dekat. Imam Syafi'i rahimahumullah mengatakan, keuntungan yang disimpan dalam kedukaan atau kesusahan. Sungguh banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan seorang pemuda merasa sempit karena beban itu, dan di sisi Allah lah jalan keluarnya. Pada waktu telah selesai kejadian-kejadian yang membelenggunya, lepaslah kesempitan itu. Padahal dia tidak menduga kesempitan itu bisa lepas darinya. Penyair lain mengatakan, mengharaplah kebaikan Tuhanmu, sebab Dia akan mendatangkan kelapangan yang kamu inginkan. Janganlah kamu berputus asa jika perkara yang tidak kamu kehendaki menggantinya, karena banyak keajaiban yang mengagumkan berada dalam perkara yang gaib. Penyair lainnya mengatakan, janganlah kamu berputus asa jika kamu merasa sempit dengan suatu perkara, dan janganlah kamu bermalam melainkan kamu dalam keadaan bebas dari persoalan. Sebab antara tidur dan bangun, Allah mengubah suatu keadaan dengan keadaan yang lain.
Sesungguhnya kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran Al-Aziz. Oleh karena itu Nabi SAW dan sekelompok sahabat mengatakan, lan yagliba usrun yusraini, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bazar dan Ibnu Abu Hatim. Andaikan suatu kesulitan datang, lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya datanglah kemudahan hingga dia masuk juga. Dengan demikian, kemudahan akan mengeluarkan kesulitan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran surat Al-Nasrah ayat 5-6. Sebagian doa yang mustajab dikabulkan adalah apabila seseorang tertimpa oleh suatu perkara yang menyempitkan. Dia mengatupkan, merapatkan jari-jari tangan kanannya, kemudian membukanya, disertai dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'anu wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan selain dengan pertolongan Allah Maha Tinggi lagi yang Maha Agung. Ya Allah, tetap bagimu segala puji, hanya darimu kelapangan, hanya kepadamu tempat mengadu, dan hanya kepadamu tempat pertolongan. Dan tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan selain dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ada seseorang yang soleh, apabila dimintai sesuatu, dia memasukkan tangan ke dalam saku bajunya, lalu mengeluarkan dari saku bajunya perkara yang diminta itu. Para pengikutnya melihat saku bajunya, namun mereka mengetahui bahwa dalam saku bajunya itu tidak terdapat sesuatu pun. Dia ditanya tentang hal itu, lalu dia memberitahukan bahwa Nabi Khidir alaihissalam datang kepadanya dengan membawa apa-apa yang diminta darinya. Maka kita merasa heran terhadap orang yang bertawakal kepada Allah mengenai keselamatannya dari neraka, tentang melewatinya di atas jembatan, meminum airnya dari haud atau telaga Al-Kautsar, dan masuk ke surga. Namun mengapa dia tidak bertawakal kepadanya tentang makanan, bubuk roti yang menyebabkan dia bertenaga, dan pakaiannya yang menutupi auratnya? Ya Allah, berilah kami semua taufik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.